Nah, tentu di sini yang dinamakan siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara seiman dan seagama, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan hari yang ke-25 di bulan Ramadan ini. Dengan seizin Allah kita masih bisa menghirup udara bulan Ramadan, tentu dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan mudah-mudahan selawat dan salam selalu atas baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengangkat baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulnya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, menurunkan kitab yang terakhir, dianugerahkan pada nabi yang terakhir, yaitu Al-Quranul Azim, yang mana Al-Quran ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penerang dan petunjuk bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jika Allah tidak berkehendak jin dan manusia ini hanya untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ta'ala tidak akan menciptakan jin dan manusia. Hakikatnya kita di dunia ini hanya sebagai hamba-hamba Allah. Jadi apalah artinya hidup ini kalau kita tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara segala sesuatu yang kita miliki, tubuh badan kita, jiwa raga ini, hingga segala-galanya yang berada di sekitar kita adalah pemberian dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk fasilitas kita, agar supaya kita bisa sempurna dalam mencapai ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita ini hidup hanya sementara. Mati itu adalah selama-lamanya. Batu nisannya sudah berlumutan, menandakan bahwa mereka sangat lama sekali. Mungkin sebagian daripada mereka adalah mati sebelum saya terlahir. Saudara-saudara sekalian, sampai di titik mana kalian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu menjalankan aktivitas kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kembali kepada merujuk kepada agama Islam ini dibangun, agama Islam ini didirikan, seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Ciptakan, didirikan, dibangun agama Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan dalam segala-galanya yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, dengan kita bersaksi, dengan kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan yang disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berikrar bahwasanya kita siap patuh, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikrar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah benar-benar utusan Allah. Bukan hanya sekedar terucap di lisan lalu bisa dikatakan kita sudah bersaksi atau sudah bersyahadat. Tidak semata-mata hanya selesai di situ. Namun kita dalam bersyahadat itu sekaligus berikrar kepada Allah, berikrar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berjanji dari saat itu, dari detik itu, dari semenjak kita akil dan baligh, maka kita sudah
mendapatkan kewajiban untuk taat pada perintah-perintah Allah yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan siap menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah hakikat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan seseorang hamba itu tidak dihitung sampai di mana dan seberapa banyak hartanya, sampai di mana dan seberapa besar ilmunya, sampai di mana dan seberapa tinggi jabatannya. Tidak dihitung di situ, dan tidak terhinakan oleh karena status sosial yang mungkin karena miskin, karena fakir, tidak di situ. Namun yang dihitung adalah sampai di mana kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu di sini yang dinamakan siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah sholat. Nah, di dalam sholat ini adalah paksaan khusus, paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun. Sholat tidak ditentukan, tidak terkhususkan hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang kaya, hanya kepada orang-orang yang punya jabatan tinggi, hanya orang-orang istimewa, hanya orang-orang miskin, hanya orang-orang jelek, hanya orang-orang ganteng. Tidak, semua disamaratakan di hadapan Allah, harus melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti halnya kalau saya setarakan, sholat adalah dibandingkan dengan kematian. Dimanapun kita berada, kalau sudah datang waktunya sholat, maka wajib kita sholat. Begitu juga dengan mati. Dimanapun kita berada, kalau sudah datang waktunya mati, kalau sudah ajal menjemput kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah Allah mundurkan sekedip mata pun, ataupun Allah majukan sekedip mata pun. Kalau sudah datang ajal, maka disitulah kita mati. Begitu juga kalau sudah datang panggilan azan, maka dimanapun berada kita harus melaksanakan sholat untuk memenuhi kewajiban kita sebagai syarat bahwasanya kita ini telah berikrar kepada Allah, bersumpah, berjanji kepada Allah bahwa akan taat dan patuh serta takwa kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersegera benar-benar diri untuk menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita mendapatkan predikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba-hamba yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Terima kasih. Salam Ramadan, salam berkah. Insyaallah semoga panjang umur dan masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.